Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Juwita Erika Togatorop, CGP Angkatan 9, asal SD Negeri 10 241 Firdaus. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Ibu Meta. Beliau adalah guru di kelas 6 SD Negeri 10 241 Firdaus. Selamat pagi Bu Meta. Selamat pagi Bu Juwita. Gimana kabarnya nih Bu? Luar biasa sehat Bu. Luar biasa ya Bu ya. Baiklah Bu Meta, pagi ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu bawakan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses yang pembelajaran Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Hal ini supaya nantinya ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di depan kelas, Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Gitu ya Bu ya. Nah, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Meta. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pembelajaran Ibu nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan Bu, di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu mengidentifikasi kegiatan usaha dengan baik. Misalnya, apa itu kegiatan usahanya, kemudian apa saja jenisnya. Lalu peserta didik nanti akan menjelaskan kegiatan usaha yang di sekitar tempat tinggal mereka masing-masing dengan tepat. Di sini peserta didik juga harus mampu menjelaskan kegiatan usaha apa yang ada di sekitar mereka lewat pengamatan mereka sehari-harinya. Mungkin begitu Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Bagaimana dengan ranah pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu kembangkan untuk diobservasi? Untuk area pengembangannya, saya akan mengajak peserta didik untuk mengetahui bagaimana ranah kognitifnya, pengetahuannya, kemudian psikomotornya. Kemudian untuk ranah kognitif itu sendiri Bu, saya akan menyuruh siswa untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang mereka amati, dan dari segi ranah psikomotornya saya akan meminta siswa menjelaskan bagaimana kegiatan usaha yang ada di sekitar mereka. Baik, jadi ranah pengembangannya yaitu kognitif dan psikomotor. Saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu siapkan di dalam kelas, mungkin terkait dengan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metodenya gitu Bu. Baik, untuk strategi pembelajarannya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan proses yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya Bu. Lalu saya di dalam kelas akan membentuk kelompok berdasarkan minat siswa tersebut. Kemudian dari model pembelajarannya sendiri, saya akan menggunakan pendekatan saintifik, di mana itu merupakan dengan metodenya saya menggunakan adanya tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, dan tentunya akan ada penugasan Bu. Jadi Ibu rencananya nih akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional lewat metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran itu sendiri Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran menggunakan video. Kebetulan fasilitas di sekolah itu lengkap, mulai dari infokusnya sudah lengkap dan memadai. Jadi tentu saya akan menggunakan video pembelajaran agar anak-anak lebih tertarik dengan gambar-gambarnya dan bisa melihat bagaimana pengamatan itu secara langsung melalui video yang akan saya sajikan. Lalu kemudian nanti saya pasti akan menyajikan juga ada LKPD Bu, lembar kerja peserta didiknya juga saya akan bagikan Bu. Kapan nih kira-kira Ibu Meta akan membawakan pembelajaran tersebut?
Saya akan membawakan pelajaran itu Bu, kayaknya seperti ini hari ini karena kebetulan les pertama dan kedua olahraga, maka saya akan mengajar di les ketiga dan keempat. Itu seperti itu Bu. Les ketiga dan keempat habis istirahat ya Bu ya. Habis istirahat. Jadi nanti habis istirahat saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa nih kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Saya Bu jadi lebih bersemangat, saya jadi mendapatkan gambaran mengenai proses pelaksanaan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas yang akan di kelas nanti, kelas 6 ini. Terima kasih Bu ya atas waktunya ya. Baik Bu. Dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya tadi di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya. Baik Bu. Selamat siang anak ibu semuanya. Apa kabar? Baik Bu. Apa kabar? Oke, semangat yang luar biasa, suasana yang luar biasa. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat pembelajarannya semalam? Ayo, coba kamu. Mengenai apa? Kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan materinya, alangkah baiknya setiap aktivitas dimulai dengan doa. Ketua kelas, coba Horizon pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut anggapan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Anak ibu semuanya, di siang hari ini masih semangat belajarnya? Masih semangat belajarnya? Kita harus semangat dalam setiap pembelajaran agar materi yang disampaikan oleh ibu nanti bisa dipahami. Oke, sama seperti teman kita yang kemarin katakan, pembelajaran semalam mengenai kegiatan usaha. Ya, baik. Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan usaha part 1. Nah, di sini kita kembali mengulangi pembelajaran kegiatan usaha atau wirausaha yang ada di masyarakat yang biasanya kita sering lihat maupun jumpa. Nah, siapa yang tahu contoh kegiatan usaha apa yang ada di sekitar rumah kita biasanya? Ada yang tahu? Coba satu contoh saja. Coba. Ada? Oke, coba Horizon. Jual makanan. Penjual makanan. Nah, kalau makanan ini banyak bentuknya kan? Banyak macamnya kan? Dan banyak rasa. Semua bisa merasakan, semua bisa melihat bentuknya, ragamnya, jenisnya, dan bisa kita jumpai di sekitar kita. Nah, untuk memahami pembelajarannya, anak ibu di sini sudah ada video. Nah, siapa di sini yang mau menyaksikan video? Angkat tangannya. Nah, di video ini juga ada gambar-gambar. Siapa yang suka gambar-gambar? Nah, nanti setelah itu ibu menjelaskan. Siapa yang suka nanti mendengar penjelasan ibu juga? Semua mau kan? Nah, mari kita saksikan videonya di layar proyektor.
Anak ibu semuanya, melalui video pembelajaran tadi, informasi apa yang bisa kita peroleh? Ada yang bisa? Oh, coba kamu nak. Informasi usaha bawang goreng, Bu. Informasi mengenai usaha bawang goreng. Nah, kegiatan ini adakah yang bisa menceritakan informasi mengenai bawang goreng ini? Mulai dari cara pembuatannya. Ada? Oke, silakan. Pertama bawang gorengnya diiris-iris, setelah itu digoreng menggunakan minyak. Setelah itu dikemas. Setelah dikemas diantar ke warung-warung, Bu. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak ibu semua. Itu pembelajarannya yang disajikan tadi, berarti kalian sudah tahu. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan usaha yang ada di sekitar kita. Seperti contoh yang di video tadi, itu usaha apa? Bawang goreng. Nah, tadi bawang goreng ini caranya bagaimana kegiatan ini? Dilakukan pertama karena teman kita tadi, pertama-tama Bu, bawang gorengnya dicuci, dikupas. Setelah dikupas kemudian diiris-iris setipis mungkin. Jangan tebal-tebal karena membuat bawang goreng itu tidak boleh tebal-tebal. Semakin tipis dia semakin renyah. Kemudian bagaimana lagi katanya tadi, kata Sirio? Setelah diiris tipis, iya, kita goreng dia. Digoreng pakai air atau minyak tadi? Minyak. Setelah digoreng, diapain? Dikemas dengan rapi. Tapi setelah dingin ya, setelah tiris air apanya tadi? Minyaknya, baru kita melakukan pengemasan. Lihat tadi pengemasannya. Nah, kalau kegiatan usaha harus ada juga pengemasan. Supaya apa? Kalau pengemasannya rapi, bersih, orang tertarik untuk membeli. Makanya kegiatan usaha itu banyak jenisnya, banyak caranya. Ini salah satunya tadi video tadi. Sesuai dengan kelompok siapa yang menyukai video, siapa yang menyukai gambar, dan siapa yang menyukai penjelasan ibu. Semuanya sudah terbagi atas 2 kelompok. Baik, kelompok kanan ini ibu bagi LK-nya, dan kelompok kiri ibu bagi LK-nya. Kerjakan LK-nya sesuai dengan kegiatan usaha apa saja yang ada di sekitar kamu. Kemudian nanti kamu amati, kamu diskusikan, lalu nanti dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami? Oke, silakan berdiskusi bersama teman kelompok masing-masing. Oke, anak-anak ibu semuanya, sudah selesai hasil diskusi kita. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Untuk perwakilan dari kelompok kanan, silakan maju. Ayo, apa hasil diskusi kelompok kalian, nak? Coba dikatakan. Usaha potong, perjuangan bulan, minyak, teh, dan lain-lain. Dengan berbagai harga yang berbeda dan jenis-jenis yang berbeda. Oke, usaha yang diamati oleh kelompok yang sebelah kanan adalah usaha apa tadi? Kelompok. Baik, kelompok itu kamu bilang tadi memiliki apa? Barang-barang yang biasa dijual di keseharian kita. Contohnya apa itu tadi? Gula, lalu kemudian memiliki apa tadi lagi kamu bilang? Berbeda dan harga yang berbeda. Memiliki jenis dan harga yang bervariasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kita tampilkan sekarang untuk kelompok 2, kelompok sebelah kiri. Silakan maju. Buat suaranya. Yang tentang kaya amal
media sosial. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dan mudah dipahami serta dijumpai di sekitar kita mengenai wirausaha atau usaha jasa maupun usaha non jasa yang terjadi ada di sekitar kita. Bagaimana nih Bu Meta perasaannya berkaitan dengan supervisi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Saya merasa tegang sekali, Bu. Mungkin karena belum terbiasa mungkin ya. Awalnya sih merasa demikian, tapi lama-lama saya jadi bisa menyelesaikannya dan akhirnya berjalan dengan baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu Meta ranah apa yang Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi? Ranah yang saya kembangkan di sini itu adalah kognitif dan psikomotoriknya, di mana langkah-langkahnya saya mulai dari kegiatan persepsi, kegiatan inti, dan kemudian menutup. Baiklah, karena pengembangannya itu kognitif dan psikomotor ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana pencapaian ranah kognitif dan psikomotor yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau tidak? Menurut saya Bu, sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin saya akui masih banyak kekurangan sana sini Bu. Sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun masih ada kekurangan gitu ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Kekurangan saya, menurut saya di sini mungkin siswanya masih belum maksimal keaktifannya, apalagi saat mengikuti pembelajaran tadi Bu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif, mungkin hanya mengharapkan teman gitu ya Bu ya. Terus Apa yang menyebabkan mereka tidak aktif terlibat dalam pembelajaran, tidak mau bekerja atau berinteraksi dengan temannya di dalam kelompok gitu Bu? Mungkin Bu karena kesiapan belajar dari anak-anak ya. Kemudian saya juga rencananya akan memberikan LKPD lomba kerja sesuai dengan kesiapan belajar para peserta didik. Jadi kalau setiap peserta didik bisa mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi Ibu akan memberikan LKPD sesuai dengan kesiapan belajar murid gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat terrealisasi sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid daripada yang sekarang ini. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi tuh Bu? Kemungkinan Bu saya akan mulai di awal semester genap karena anak-anak minggu depan sudah ujian akhir ya, ujian semester. Jadi mungkin pertanda semester ganjil akan selesai. Dari semester genap saya akan mulai kembali. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu.